Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang masih bisa kami rasakan. Ya Tuhan, di sini ya Tuhan kami mau mendoakan beberapa pokok doa. Ya Tuhan, biarlah ya Tuhan Kau melihat kesungguhan hati kami ya Tuhan untuk mendoakan beberapa pokok doa ini. Untuk pokok doa yang pertama, kondisinya itu ada jumlah kasus positif virus corona di Indonesia per 19 Mei mencapai 18.496 kasus. Dari angka itu sebanyak 4.467 orang sembuh dan 1.221 orang meninggal dunia. Untuk jumlah ODP juga yang saat itu 45.300 dan sebanyak 11.891 pasien berada dalam pemantauan. Oke, untuk teman-teman perempuan, mari kita doakan pokok doa yang pertama, yaitu bersyukur untuk jumlah orang yang sembuh dari virus corona. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi pasien-pasien lain yang sedang dirawat. Berdoa juga untuk ketersediaan dan kondisi obat, alat di rumah sakit yang menunjang kesembuhan pasien. Untuk laki-laki, teman-teman boleh mendoakan setiap orang dapat mematuhi kebijakan PSBB di setiap daerahnya dan kiranya kebijakan ini dapat efektif mengurangi penyebaran virus. Untuk pokok doa ini aku persilakan teman-teman untuk mendoakannya. Untuk pokok doa selanjutnya, kondisinya itu ada Pemprov DKI telah melakukan penyaluran bansos tahap 2 yang berlangsung mulai 14 Mei hingga 22 Mei nanti. Terdapat data warga tambahan penerima bansos. Untuk perempuan, mari kita berdoa, yaitu jumlah bansos yang diberikan dapat mencukupi sehingga setiap warga yang terdata mendapatkan bagiannya. Untuk laki-laki, mari berdoa atas pembagian bansos yang dapat tepat pada sasaran dan membantu warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk pokok doa ini, aku persilakan teman-teman untuk mendoakannya. Untuk pokok doa selanjutnya, yaitu kondisinya Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan menuturkan ada kenaikan angka kriminalitas, yaitu sebanyak 245 kasus dari 3.481 pada pekan ke-20. Untuk itu, mari kita doakan kondisi itu. Untuk perempuan, mari kita doakan operasi yang dilakukan Polri agar dapat menurunkan tingkat kriminalitas yang ada di Indonesia. Untuk laki-laki, mari doakan juga setiap Polri dan aparat yang bertugas diberikan kekuatan dan perlindungan selama masa Ramadan ini. Untuk pokok doa ini, aku persilakan teman-teman untuk mendoakannya.
Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah hamba yang menyampaikan Tuhan, biarlah apa yang hamba bicarakan ya Tuhan, itu adalah perkataan daripada Engkau, bukan dari perkataan hamba pribadi. Biarlah Roh Kudus menuntun hamba dan juga teman-teman, supaya kami mengerti ya Tuhan, apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Biarlah ya Tuhan, sikap hati kami, jika ada sikap hati kami dari awal sampai detik ini ada yang salah Tuhan, hapus segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Shalom semuanya. Oke, Shalom. Eh, Teman-teman, nanti kalau ada kedengaran suara aneh-aneh selain suara aku, tolong diabaikan ya. Hari ini aku mau sharing dari Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Aku akan bacakannya untuk teman-teman. Filipi 4 ayat 6 sampai 7, yaitu janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pertama-tama aku mau ngasih tahu dulu mengenai latar belakang kitab Filipi ini. Gereja di Filipi itu didirikan oleh Paulus dan teman-teman sekerjanya, yaitu ada Silas, Timotius, dan Lukas. Pada perjalanan misi yang kedua, yang merupakan sebagai tanggapan terhadap penglihatan yang Allah berikan di Troas kepada Paulus. Di situ teman-teman boleh baca nanti untuk lebih lanjut di Kisah Para Rasul 16. Nah, kota Filipi itu terletak di Makedonia Timur, yang letaknya 16 km dari pesisir Laut Aegea. Pada masa si Paulus ke Filipi ini, kota ini merupakan sebuah kota Romawi dan pangkalan militer yang cukup terkenal. Dan juga ketika Paulus berada di Filipi, si Paulus juga membuat ikatan persahabatan yang kuat dan berkembang di antara Paulus dan jemaat si Filipi. Dan juga di sana, Paulus ketika memberitakan Injil, Paulus tak lepas juga yang namanya dengan perlawanan. Setelah Paulus pindah dari sana, mereka yang menjadi pengikut Yesus terus mengalami perlawanan, bahkan penganiayaan. Namun, mereka tetap jadi komunitas hidup setia kepada jalannya Yesus. Kemudian jemaat Filipi mengutus salah satu dari mereka, yaitu Epafroditus, untuk memberikan persembahan kasih kepada Paulus untuk membantu di penjara. Kemudian Paulus pun mengirim surat kepada jemaat Filipi melalui Epafroditus sebagai ungkapan terima kasihnya. Nah, dalam pasal 4 ini sendiri, itu merupakan ungkapan Paulus untuk jemaat Filipi, walaupun dalam situasi yang tidak baik mereka rasakan, Paulus bilang bahwa mereka harus tetap bersuka cita, menyerah pada ketakutan, dan melampiaskan segala emosi atau perasaan kepada Tuhan saja yang akan memberikan mereka kedamaian. Dan juga setelah itu, diakhiri oleh rasa ungkapan terima kasih Paulus kepada jemaat Filipi dan ditutup oleh salam. Itu sedikit dari latar belakang kita Filipi. Nah, kita ini juga sekarang mengalami situasi yang tidak baik. Ya, bagiku ini situasi yang tidak baik. Mungkin teman-teman juga berpikir begitu. Semenjak PJJ ini, mungkin pergumulan-pergumulan yang kita hadapi terus berdatangan. Mungkin baik pergumulan tentang studi kita, ya kita berpikir apakah kita bisa menyelesaikan studi kita semester ini dengan baik, karena sistemnya begitu sangat berbeda dari biasanya. Atau juga kita mengalami yang namanya pergumulan-pergumulan lainnya. Misalnya kita merasa bosan, jenuh, lelah, sendiri, atau bahkan jatuh ke dosa yang lama. Dan juga mungkin kita bergumul tentang di mana kita nggak bisa memakai waktu dengan baik. Semuanya yang kita lakukan adalah hal yang sia-sia. Atau untuk kakak tingkat akhir, ya pergumulannya pastinya kayak apakah masih bisa melakukan penelitian, apakah skripsi bisa selesai, atau lainnya, segala macam banyak banget pastinya. Nah, dengan demikian, dengan kita
memikirkan pergumulan-pergumulan itu, ada satu hal yang kita dapatkan, yaitu kita mendapatkan yang namanya ketakutan, khawatir, atau bahkan kita bisa stres. Tapi firman Tuhan pada hari ini tuh mengingatkan kita untuk tidak khawatir. Saya banyak banget firman Tuhan yang mengatakan tentang kekhawatiran, tapi aku pilih ayat ini karena sesuai dengan konteks kondisinya. Nah, dalam ayat 6 tuh dikatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat ini tuh diawali dengan yang namanya janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Seringkali kita lupa bahwa kita itu hidup di bumi sampai mati nanti, ada atau tidak ya pandemi ini, kita lupa bahwa kita akan tetap mempunyai yang namanya pergumulan hidup. Di mana pergumulan ini kalau kita berlarut-larut pikirkan terus akan membuat kita menjadi khawatir ataupun takut. Nah, ketika kita khawatir, secara nggak sadar kita itu berada dalam suatu kondisi di mana kita gagal untuk mempercayakan Allah yang memiliki kontrol atas segalanya. Jadi, selanjutnya dikatakan dalam ayat ini, bagaimana cara kita untuk nggak jadi khawatir. Dapat kita lihat selanjutnya, bahwa dilanjutkan bahwa tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Ketika teman-teman mungkin merasa khawatir atau pergumulan itu datang kepada teman-teman yang terlalu banyak, kita diajak di sini untuk berdoa. Dan juga dikatakan bahwa nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah. Untukku pribadi, nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah itu bermaksud yaitu kita berdoa dengan jujur mengenai apa yang kita rasakan sekarang, apa yang sedang membebani kita, karena sebenarnya nggak ada yang tersembunyi dari Allah. Dan juga dikatakan bahwa kita mengajukan semua permintaan kita kepada Allah, karena itu semua adalah wujud di mana kesungguhan kita memohon pertolongannya atas hal-hal yang telah menimpa kita. Kita itu sebenarnya dapat berseru atau datang pada Tuhan itu melalui doa kapan saja dan di mana saja. Dan yang paling terpenting adalah Tuhan itu dengan penuh kasih selalu menantikan seruan orang-orang yang masih terbelenggu, yang masih tidak percaya, yang mengalami ketakutan, atau bahkan mengalami kegagalan. Kemudian dilanjutkan lagi dengan kalimat bahwa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketika dibilang di ayat ini dengan ucapan syukur, mungkin yang kita pikirkan adalah bagaimana sih kita lagi bergumul, khawatir, bagaimana kita bisa mengucap syukur juga dalam hal ini. Dari pengalaman aku pribadi sih, khususnya pada saat kondisi seperti ini, aku tuh nggak bisa mengucap syukur karena aku selalu fokus dengan kekhawatiran yang menimpa aku itu sendiri. Ya memang kita semua berada dalam pergumulan yang sama sih mungkin, yaitu seperti kita harus melakukan PJJ, study from home, di mana tugas-tugas banyak, nilai-nilai kita nggak tahu di mana nanti, tapi dan itu membuat kita mengeluh dan tidak pernah bersyukur. Tapi pernah nggak sih kita berpikir bahwa ketika Tuhan mengizinkan kita untuk PJJ seperti ini atau melakukan persekutuan seperti ini, dia tuh nggak lepas tangan sama kita. Dia itu nggak membiarkan kita ya udah let it go aja. Tapi kita bisa lihat bahwa Tuhan mempersiapkan orang-orang tertentu yang dapat memajukan teknologi sebelumnya, sehingga PJJ ini masih bisa berlangsung dengan baik, dan juga kita masih bisa berkomunikasi dengan sahabat-sahabat kita, bisa mendapatkan literatur-literatur yang kita inginkan, masih bisa bersekutu seperti ini. Seringkali kita selalu mempermasalahkan atau memfokuskan pergumulan kita itu berlarut-larut sampai kita lupa bahwa sebenarnya banyak banget berkat dan kasih setia Tuhan yang mengalir dalam hidup kita, yang jarang banget kita syukuri. Seperti halnya simpelnya kayak kita masih sehat, kita masih bisa bernapas sampai detik ini, yang dimana notabene kita bernapas dengan gratis, yang gak kayak orang-orang di rumah sakit tuh harus bayar. Dan kita masih bisa belajar, kita masih bisa baca jurnal, kita masih bisa makan, dan sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita syukuri setiap harinya. Aku nggak kebayang banget kalau misalnya kita berada di kondisi seperti ini, tapi kita kembali pada kondisi di mana nggak ada yang namanya teknologi,
mungkin banyak banget daripada kita jadi stres gitu. Dan yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita pada saat ini lebih banyak berdoa dan mengucap syukur, atau lebih banyak mengeluh atau khawatir setiap harinya? Mungkin teman-teman bisa menjawabnya dalam hati masing-masing. Kemudian dilanjutkan di ayat 7 dibilang bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Teman-teman percayalah bahwa ketika kita datang kepada Tuhan melalui doa dengan kejujuran dan kerendahan hati kita, kita akan mengalami damai sejahtera. Tapi mungkin damai sejahtera yang ada di pikiran kita itu yaitu kita hidup tenang, nyaman, dan segala macamnya. Tapi apa sih yang dikatakan firman Tuhan tentang damai sejahtera itu sendiri? Ketika aku mempersiapkan ini, aku udah baca suatu artikel. Di situ dibilang bahwa David Sanford pada bukunya Journey Through Philippines, dia menuliskan bahwa berdoa dalam segala sesuatu dengan ucapan syukur, seperti ayat 6 itu dibilang, memberikan implikasi seperti pada ayat 7 yang kita baca tadi. Di mana damai yang hadir bukan karena kita memiliki kontrol. Damai yang hadir bukan karena kita punya rencana. Damai yang hadir itu bukan karena kita tahu jelas berbagai pilihan yang ada dalam hidup kita. Damai itu juga bukan merupakan sesuatu yang kita pikirkan dan kehendaki. Itulah semua adalah kedamaian Allah. Kedamaian terjadi bukan karena kita mengetahui semua hal dengan pasti sesuai rencana, namun ketika kita mempercayakan setiap hal kepada Allah. Nah, aku simpulkan gitu, ketika kita punya pergumulan, masalah, khawatir, takut, atau berada dalam situasi yang tidak baik, atau baik sekalipun, dan kita tetap bersama Allah, itulah yang dinamakan perdamaian. And the last, terakhir, aku mau bilang bahwa sampai kapanpun selama kita berada di dunia yang berdosa ini, dengan kondisi apapun, pergumulan itu akan terus datang. Tetapi nyatakanlah semua pergumulan kita dengan doa, ucapan syukur, dan tetap bersama Dia. Aku nggak tahu apa yang jadi pergumulan kita masing-masing itu sekarang apa, tapi yang pasti adalah kita nggak sendiri, di mana Allah ada selalu bersama dan hadir pada kita. Dan juga puji Tuhannya kita tuh dikasih Tuhan komunitas yang sehat yang mendoakan kita dan menolong kita. Itu seperti PO MIPA, PO UI, kelompok kecil, atau bahkan komunitas di gereja kita. Percayalah bahwa orang-orang dalam komunitas itu mau membantu kita dalam menghadapi kekhawatiran kita. Dan juga orang-orang yang berada di dalam komunitas kita itu adalah orang-orang yang juga rindu untuk mendengar dan mendoakan kita. Jadi teman-teman gak perlu yang namanya khawatir untuk merasa sendiri. Dan sebagai penutup, aku baca dari Pastor Rick Warren Daily Hope. Di situ dia bilang bahwa we don't know what the future hold, but we know who holds the future. Di situ dia bilang bahwa kita nggak tahu apa yang ada di masa depan, tapi kita nggak tahu siapa yang memegang masa depan. Itu Allah kita sendiri. Bagiku kata-kata ini begitu indah, bukan karena hanya enak dengar atau karena bagus gitu, tapi bagiku ini memiliki makna yang dalam gitu, dimana di situ dikasih pesan bahwa bagaimana kita harus terus berpengharapan dalam Kristus ya, karena semuanya sudah diatur olehnya dengan baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekian dari aku sharingnya. Mungkin teman-teman, apa yang kalian rasakan saat ini boleh banget di-share biar bisa kita doakan bersama-sama. Apa yang kalian pikirkan bisa di-sharingkan di live chat, atau apa yang kalian nikmati boleh banget di-sharingkan bersama-sama.
Kasih teman-teman atas sharingnya. Teman-teman boleh sekalian membaca, sharing teman-teman lainnya, dan juga boleh sharing mengenai apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan, biar bisa kita doakan bersama-sama. Iya, sama-sama Eva.
Teman-teman masih ada yang mau sharing, Kak? Waktu sharingnya tinggal 4 menit lagi ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah sharing. Selanjutnya kita akan menutup perdo ini dengan menyanyikan satu buah lagu, yaitu It Is Well With My Soul. Kita tahu bahwa lagu ini tuh diciptakan oleh Horatio Spafford. Kita tahu bahwa kisahnya itu dia pertama-tama dia kehilangan satu-satunya anak lelakinya. Kemudian dilanjutkan bahwa kejadian terbakarnya seluruhnya aset properti yang dia miliki. Dilanjutkan lagi dengan keempat anak perempuannya meninggal. Bagiku pasti dia sangat bertanya-tanya sih kenapa bisa semuanya terjadi pada dia begitu aja. Tapi yang luar biasa adalah yang menjadi respon dari Spafford itu adalah dia tetap memuji Tuhan dan dia tetap meletakkan pergumulannya bersama Tuhan dan mempercayakan setiap halnya pada Allah. Kita akan menyanyikan lagu ini
sekali aja. Teman-teman boleh ikuti di tempat masing-masing. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows fall, whatever my Lord has taught me to say, it is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal perdo ini, pertengahan hingga lagi akan berakhir perdo ini. Tuhan, kiranya Tuhan, kami tak henti-hentinya Tuhan bersyukur dalam setiap keadaan yang Tuhan izinkan kepada kami. Tak henti-hentinya Tuhan, kami selalu berpegang teguh pada Engkau. Tak henti-hentinya juga Tuhan, kami selalu berserah kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang selalu hadir pada kami ya Tuhan, yang selalu menantikan keseruan kegagalan kami pada Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, di sini kami juga akan kembali menyampaikan pokok-pokok doa kami. Topiknya itu ada pertama, ada sebanyak 182 warga negara Indonesia yang terjebak lockdown akibat pandemi virus corona di Pakistan. Telah dipulangkan pada hari Senin melalui repatriasi mandiri. Selama proses pemulangan, WNI ini dilindungi oleh Satgas dan diberikan informasi untuk mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh maskapai selama penerbangan dan pemerintah Indonesia pada saat kedatangan di Jakarta nanti. Mari kita berdoa untuk perempuan. Mari kita bersyukur untuk WNI yang kini dapat pulang dan kembali pada keluarganya masing-masing setelah terjebak lockdown di Pakistan selama hampir 2 bulan. Berdoa untuk proses pemulangan WNI lain yang masih terjebak lockdown. Untuk laki-laki, mari berdoa untuk WNI yang telah menjalani setiap protokol kesehatan dengan baik sehingga dapat mengurangi penyebaran virus corona. Untuk pokok doa ini, aku persilakan teman-teman untuk mendoakannya. Selanjutnya, untuk pokok doa yang kedua, telah terjadi gempa bumi magnitudo 5 mengguncang wilayah Chaozhou, Provinsi Yunnan, Cina, pada hari Senin malam yang mengakibatkan 4 orang tewas dan sekitar 23 orang luka-luka akibat guncangan gempa, serta terdapat kerusakan pada bangunan dan infrastruktur. Mari kita berdoa. Yang pertama, untuk perempuan, berdoa untuk keluarga korban yang ditinggalkan agar diberikan kekuatan. Berdoa juga untuk pemulihan dari korban lainnya. Untuk laki-laki, mari berdoa untuk pemulihan di area gempa dan sekitarnya agar dapat berlangsung dengan cepat sehingga kegiatan ekonomi dan lainnya dapat kembali berjalan seperti biasanya. Untuk pokok doa ini, aku persilakan teman-teman untuk mendoakannya.
Untuk pokok doa selanjutnya, mari dengan kondisi persekutuan Jumat tentang presa posisi yang akan diadakan di Google Meet pada hari Jumat ini. Mari berdoa yang pertama untuk perempuan, kita berdoa untuk persekutuan Jumat yang nantinya bisa menolong setiap jemaat untuk terus berpegang sungguh-sungguh pada firman Tuhan. Berdoa juga untuk persiapan dan kesehatan pembicara PJ serta MC. Kiranya mereka juga boleh menikmati dari pelayanan ini. Untuk laki-laki, mari kita berdoa untuk teknis Google Meet supaya dapat berjalan dengan lancar. Berdoa juga agar setiap jemaat yang dapat tergerak hatinya untuk bisa mengikuti persekutuan Jumat ini dan menikmati firman yang di-sharingkan. Untuk pokok doa ini, aku teman-teman untuk mendoakannya. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah ini Tuhan yang masih bisa kami rasakan. Ya Tuhan, jika tadi dari awal sampai akhir ini ada sikap kami ya Tuhan, Tuhan kiranya ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah ya Tuhan firman hari ini bukan hanya enak didengar saja, tapi kiranya merembet dalam hati kami Tuhan dan semakin berpegang pada Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, selamat hari Rabu.